sudah masuk ke foto model ya? Ya, Gadis Sampul. Aha. Tahun 88. Lihat dulu fotonya ya. Lihat dulu nih fotonya. Ini zaman baheula pisan ini ya. Coba. Anakku sampai langsung teriak gitu. coba teh. Elah. Gusti no Agung ini zaman dulu pisan. Oke, ini susah banget ya pasti gaya kayak begini. Are you shocking yang lihat bunda gitu ya? Rambut dikritik. Itu rambut saya dulu segini Bu. Jadi itu makanya gimana caranya supaya lebih ada model, jadi akhirnya selalu di curly gitu ya, karena terlalu panjang. Ada gambar-gambar nih Teh yang mau kita perlihatkan ke Teteh ya. Orang tidur di belakangnya bis. Semacam terminal gitu Teh. Oke. Saya pernah ngalamin, tapi tidak tidur seperti beliau ya. Saya waktu itu pulang jam 2 pagi dari Jakarta selesai syuting dengan nenek saya. Lalu karena dari Jakarta ke Sukabumi itu bus cuma sampai jam 5. Jadi pilihannya adalah saya harus ke Cianjur dan nyampe Cianjur jam 3, saya harus nunggu dong. Nunggu ya satu-satunya saya harus tidur. Saya bersyukur saya punya nenek saya yang selalu ada untuk saya, menemani saya pada saat saya berjuang. Oke, neneknya ada di sini. Oh, Masya Allah, Mama. Mama teh. Oke, kadia atau pantai damang. Ya, mohon. Ya, ini dia mah cari nak. Mangga. Ini dia. Mama dia di mana cari ini dia? Padahal dia lagi nggak sehat loh. Nanti iya nak dia kan. Kita. Ya memang awalnya mungkin memang perjanjian dengan ayah saya bahwa ayah saya mengizinkan saya untuk terjun di dunia entertainment tuh kalau saya ditemani oleh nenek saya kemanapun. Syaratnya itu. Betul, yang mengurus kontrak-kontrak adalah om saya, adiknya mama, dan kemudian bahwa saya menjadi artis itu tetap juga harus bisa sekolah selesai S1. Perjanjiannya begitu, jadi saya sangat berterima kasih. Hatur nuhun pisan mak. Terus ngarencangan Desi kemana wae, menemani saya kemana aja dalam perjuangan hidup saya sampai saya sekarang berhasil menjadi mewakili rakyat Sukabumi khususnya dan semoga bisa bekerja dengan baik. Termasuk tidur di terminal tadi. Ya, tidur di terminal menemani saya ketika saya mulai punya mobil, kemudian nyetir mobil pulang karena ibu saya. Walaupun ibu saya tidak ada, saya yakin doa ibu juga selalu menyertai karena ibu saya tidak mungkin menemani karena ibu saya juga bekerja pada saat itu, kemudian memiliki tanggung jawab 3 orang adik saya, jadi saya tidak menuntut. Nenek saya mengajarkan saya untuk jangan pernah menuntut apapun kepada orang tua kamu dengan ketiadaan mereka dalam kehidupan kamu, karena justru kamu yang harus menjadi orang yang mengerti posisi mereka yang tidak bisa menemani kamu karena mereka harus berkorban untuk membiayai kehidupan kamu. Baik. Mak, tadi bawa apa ini, Mak? Maknya nak naon sawarna. Boleh dibuka sama Teh Desi ya. Wah, ini apa nih? Ya, itulah. Nah, kanggo naon ya? Ini ada cerita sebenarnya ya. Jadi dulu setiap kali kalau saya pergi kemana-mana itu saya selalu bawa kain. Ini tuh kalau kata orang Sunda mah sinjang gitu ya Ibu ya. Kain samping kebat gitu ya katanya ya. Nenek saya selalu mengajarkan kepada saya untuk hidup itu siap sedia. Sedia payung sebelum hujan. Jadi siapa tahu di sana nggak disediain kamu udah bawa. Siapa tahu nanti nggak ada apa-apa kamu udah siap gitu. Nah ketika saya kemanapun bawa ini, cerita uniknya adalah saya bawa ini adalah ketika karantina pemilihan Gadis Sampul. Saya masuk ke hotel bintang 5. Dan namanya orang kampung ya, masuk ke hotel bintang 5 itu kan nggak terfikir bahwa akan disediain selimut, akan disediain anduk, pokoknya nggak gitu, anak saya sampai ketawa. Dulu saya tuh jadi dibawain, nih bisingke si simbut katanya gitu, siapa tahu nanti kamu nggak punya selimut di sana, bawalah ke sana. Saya bawa, kemudian saya nyampe lah di sana di hotel berbintang 5 itu. Dan saya pakai. Karena saya nggak tahu kalau apa yang ada di tempat tidur itu adalah selimut. Padahal tinggal ditarik gitu. Terus padahal tinggal ditarik, dasar orang kampungnya. Terus kemudian
besoknya si housekeepingnya yang pegawainya itu melipat begini Teh Indi. Jadi maksudnya, ini simbut gitu kali mau ngasih tahu gitu kali ya. Kok karena tuh tempat tidur saya rapi. Setiap pagi saya rapiin sendiri. Kamar hotel. Padahal itu kamar hotel kan ada yang ngerapiin gitu ya. Dasar orang kampung ya, tapi ya sudahlah. Habis gitu saya bilang gini, marahin, ini udah hari yang kedua gitu. Ari si tukang ini teh kenapa diginiin ya? Udah orang mah dirapi-rapiin. Saya gituin lagi. Besoknya digini selimut si selimut teh. Orang tidur gak enak atau begini mengganjal gitu ya, jadi mengganjal. Jadi saya lapiin lagi. Besoknya digituin lagi, baru kemudian saya berpikir, maksudnya apa ya dia giniin? Besok saya begitu, dia begini lagi, besok saya begini lagi gitu. Terus saya kemudian buka. Itu saya ketawa sendiri, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ini selimut, saya bilang. Masya Allah, Masya Allah. Kalau housekeepingnya sekarang tahu itu teh kamarnya Desi Ratnasari. Kayaknya ya, ini saya dulu ya rada-rada on. Dan membanggakan buat saya adalah, ketika saya menang, ayah saya yang awalnya tidak mengizinkan saya untuk ikut di ajang pemilihan itu, ayah saya yang jemput saya ke Jakarta, dan dia mengatakan bahwa papa bangga jangan lupa sekolah, dan saya merasa bersyukur bahwa saya berhasil untuk menggenapkan janji saya kepada ayah saya untuk lulus S1, malah saya melebihkannya menjadi lulus S2, dan insya Allah saya juga yakin ayah saya pasti bangga dengan pencapaian kehidupan saya sekarang. Dan saya berharap, saya nggak tahu, saya berharap sih saat ini barangkali ayah saya sudah tidak ada, tapi saya yakin ibu saya juga bangga. Saya 2 minggu yang lalu saya bertemu dan berbicara personal dengan ibu saya di kamar saya. Itu momen yang terindah menurut saya, di mana saya bisa berbicara dan meminta maaf sama ibu saya. Kalau saya mungkin menyakiti hati beliau gitu ya, saya ungkapkan, mama, ya Allah, ini adik saya yang paling kecil, Sasi paling Sebelah sini, mama Teh. ini dia. Minta maaf kenapa? Minta maaf apa ya, Ma? Mama nganggo ieu, mama nyarisnya dia. Kata nenek saya, ngejawab mulu sih kalau dimarahin katanya. Minta maaf gimana waktu itu ceritanya? Saya selalu merasa saya mendapatkan benturan yang paling keras adalah dalam urusan perkawinan ya. Dalam urusan berelasi dengan seorang laki-laki lah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian saya merefleksikan diri saya dan mengintrospeksi diri saya, apa mungkin ini karena ada beberapa kesalahan. Kemudian saya memanggil ibu saya, adik saya waktu itu. Saya bilang, panggilin mama dong, gitu. Terus mama sih kaget, ada apa kata mama gitu, karena saya lagi sholat. Saya manggil mama, terus saya kemudian ngomong, saya cuma minta maaf, saya bilang, mungkin selama ini saya selalu berbicara cukup keras, to the point, yang siapa tahu menyakiti hati ibu saya, tapi mama tidak mengungkapkannya kepada saya. Tapi kemudian itu lama-lama terijabahnya doa mama oleh Allah untuk saya bilang gitu. Apapun yang mama rasakan sakit, bilang sama saya, bukakan pintu maaf mama untuk saya bilang, saya pengen hidup saya bahagia, saya pengen kalaupun ditakdirkan saya punya seseorang dalam kehidupan saya sebagai suami, alhamdulillah. Kalaupun bukan itu takdir saya juga terima apapun keadaan yang terbaik buat saya. Terus mama bilang, udah. Terus mama bilang apa? Iya, nggak usah jadi pikiran, kita bilang gitu. Sekarang kita introspeksi diri, terus kita sekarang jangan terlalu ucapan ke orang, hati-hati gitu. Cara kita berbicara dengan orang gimana harus hati-hati gitu. Itu aja. Salah satu doa mama untuk Teh Desi adalah juga ingin segera dapat pasangan hidup. Itu kan takdir dari Allah ya, kita nggak bisa harus bukan nggak bisa begitu. Itu takdir dari Allah gitu ya. Tapi ada gitu. keinginan Tapi itu, ya namanya juga manusia kan, pengen ngelihat anaknya
seperti orang lain lah gitu. Tapi kalau memang itu belum takdirnya ya gimana gitu. Kalau- Ya doakan terus. Kalau emak gimana? Ya cuma doa mudah-mudahan kalau ada jodohnya mudah-mudahan sing jadikan buat imam di dunia juga di akhirat, cuman itu. Kalau dari adiknya ini kan beda 14 tahun ya Teh? Wah, 15. 15. Paling jauh. 15. Ada ini enggak apa rasa bangga gitu. Ini kakak saya ini waduh luar biasa gitu. Banyak sebelnya dia. Soalnya dimarahin mulu. Bangga sih pasti ya. Aku lahir, nama aku kan dari namanya Teteh. Film. Film. Oh, Saskia. Saskia. Terus sekarang dia ditambah juga jadi wakil rakyat juga, pasti bangga juga. Karena kan dia kakak pertama juga. Ya sebel ya pasti ada sebel sih ya. Namanya juga sekali suka dimarahin ya sebel. Apa sih dimarahin apa Ketawa. kalau Anakku sampai ketawa. yang paling sering dimarahi kalau apa misalnya? Kalau aku sih karena jauh juga, jarang ngobrol juga, jadi kayak apa ya, bahasa Sundanya mislek kali ya. Ya, yang saya sering marahin sebenarnya waktu itu dia sebel banget. Saya tahu dia marah adalah ketika saya mempush dia untuk cepat selesai kuliah. Antara dia menikah atau kuliah, selesaiin kuliah dulu baru nikah. Itu dan dia mungkin, dan saya involve memang terlalu jauh. Pace kami mungkin beda ya. Jadi saya ini orang yang ada dalam jalur cepat. Tek 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 tek. Dia berada dalam jalur yang slow motion. Jadi hal yang seperti itu yang tadi dia bilang mislek. Karena saya pasti akan melihat dari point of view saya. Tete aja bisa kok, lo nggak bisa gitu. Oke. Masa gitu aja sih, masa gini aja. Udah dong, ayo gini-gini gitu. Tapi ya sekarang apalagi dia sudah menikah, saya lebih memberikan jarak untuk ini dunianya dia, dengan gayanya dia ya sudahlah. Yang penting saya sebagai kakak saya memberitahu dan saya tahu kalau dia susah saya akan ada untuk mensupport dia gitu ya dalam segala hal. Dan yang uniknya lagi adalah biasanya anak saya juga akan bilang, Bunda nih, kenapa sih harus sekolah sampai S2? Berarti kan Naswa juga harus begitu ntar katanya. Iya kan Nak? Jadi susah deh Naswa katanya gitu. Oke. Ma hatur nuhun, Mama hatur nuhun. Ya, Saskia juga makasih. Kami kembali saat lagi. Wah, benar gak sih? Masya Allah. Kan janji saya kepada ayah saya untuk lulus S1, malah saya melebihkannya menjadi lulus S2. Dan insya Allah saya juga yakin ayah saya pasti bangga dengan pencapaian kehidupan saya sekarang. Dan saya berharap, saya nggak tahu, saya berharap sih saat ini barangkali ayah saya sudah tidak ada, tapi saya yakin ibu saya juga bangga. Saya 2 minggu yang lalu saya bertemu dan berbicara personal dengan ibu saya di kamar saya. Itu momen yang terindah menurut saya, di mana saya bisa berbicara dan meminta maaf sama ibu saya. Kalau saya mungkin menyakiti hati beliau gitu ya, saya ungkapkan, Mama, ya Allah. Ini adik saya yang paling kecil. Sasi paling Sebelah kecil. sini, Mama Teh. ini dia. Minta maaf kenapa? Minta maaf apa ya, Ma? Mama nganggo iya, Mama nyarisnya dia. Kata nenek saya, ngejawab mulu sih kalau dimarahin katanya. Minta maaf gimana waktu itu ceritanya? Saya selalu merasa saya mendapatkan benturan yang paling keras adalah dalam urusan perkawinan ya. Dalam urusan berelasi dengan seorang laki-laki lah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian saya merefleksikan diri saya dan mengintrospeksi diri saya, apa mungkin ini karena ada beberapa kesalahan. Kemudian saya memanggil ibu saya, adik saya waktu itu. Saya bilang, panggilin mama dong, gitu. Terus mama sih kaget, ada apa kata mama gitu, karena saya lagi sholat. Saya manggil mama, terus saya kemudian ngomong, saya cuma minta maaf, saya bilang, mungkin selama ini saya selalu berbicara cukup keras, to the point, yang siapa tahu menyakiti hati ibu saya, tapi mama tidak mengungkapkannya kepada saya. Tapi kemudian itu lama-lama terijabahnya doa mama oleh Allah untuk saya bilang gitu. Apapun
bahwa saya menjadi artis itu tetap juga harus bisa sekolah selesai S1. Perjanjiannya begitu. Jadi saya sangat berterima kasih. Hatur nuhun pisan mak. Terus ngarencangan Desi ka mana wae, menemani saya kemana aja dalam perjuangan hidup saya sampai saya sekarang berhasil menjadi mewakili rakyat Sukabumi khususnya, dan semoga bisa bekerja dengan baik. Termasuk tidur di terminal tadi. Tidur di terminal menemani saya ketika saya mulai punya mobil, kemudian nyetir mobil pulang karena ibu saya. Walaupun ibu saya tidak ada, saya yakin doa ibu juga selalu menyertai karena ibu saya tidak mungkin menemani karena ibu saya juga bekerja pada saat itu, kemudian memiliki tanggung jawab 3 orang adik saya, jadi saya tidak menuntut. Nenek saya mengajarkan saya untuk jangan pernah menuntut apapun kepada orang tua kamu dengan ketiadaan mereka dalam kehidupan kamu, karena justru kamu yang harus menjadi orang yang mengerti posisi mereka yang tidak bisa menemani kamu karena mereka harus berkorban untuk membiayai kehidupan kamu. Baik. Mak, tadi bawa apa ini, Mak? Emaknya enak naon saurna. Boleh dibuka sama Teh Desi ya. Wah, ini apa nih? Ya, itulah. Nah, kanggo naon ya? Ini ada cerita sebenarnya ya. Jadi dulu setiap kali kalau saya pergi kemana-mana itu saya selalu bawa kain. Ini tuh kalau kata orang Sunda mah sinjang gitu ya Ibu ya. Kain samping kebat gitu ya katanya ya. Nenek saya selalu mengajarkan kepada saya untuk hidup itu siap sedia. Sedia payung sebelum hujan. Jadi siapa tahu di sana nggak disediain, kamu udah bawa. Siapa tahu nanti nggak ada apa-apa, kamu udah siap gitu. Nah, ketika saya kemanapun bawa ini, cerita uniknya adalah saya bawa ini adalah ketika karantina pemilihan Gadis Sampul. Saya masuk ke hotel bintang 5. Dan namanya orang kampung ya, masuk ke hotel bintang 5 itu kan Sudah masuk ke foto model ya? ya Gadis Sampul. Aha. Tahun 88. Lihat dulu fotonya ya. Lihat dulu nih fotonya. Ini Mana? zaman baheula pisan ini ya. Coba. Anakku sampai langsung teriak gitu. Coba teh. Elah. Gusti no Agung ini zaman dulu Oke, pisan. ini susah banget ya pasti Gila. gaya Nah, kayak begini. Are you shocking yang lihat benda gitu ya? Rambut dikritik. Itu rambut saya dulu segini Bu. Jadi itu makanya gimana caranya supaya lebih ada model, jadi akhirnya selalu di curly gitu ya, karena terlalu panjang. Ada gambar-gambar nih Teh yang mau kita perlihatkan ke Teteh ya. Orang tidur di belakangnya bis. Semacam terminal gitu Teh. Oke. Saya pernah ngalamin, tapi tidak tidur seperti beliau ya. Saya waktu itu pulang jam 2 pagi dari Jakarta selesai syuting dengan nenek saya. Lalu karena dari Jakarta ke Sukabumi itu bus cuma sampai jam 5. Jadi pilihannya adalah saya harus ke Cianjur dan nyampe Cianjur jam 3, saya harus nunggu dong. Nunggu ya satu-satunya saya harus tidur. Saya bersyukur saya punya nenek saya yang selalu ada untuk saya, menemani saya pada saat saya berjuang. Oke, Mantap. neneknya ada di sini. Oh, Masya Allah, Mama. Mama teh, oke kadieu atau pantu damang. Ya, mohon. Ya, ini dia mah calik nak. Mangga. Ini dia. Mama dia di mana cari ini dia? Padahal dia lagi nggak sehat loh. Tante, iya nak dia kan. Tante. Ya memang Kanggo emak. awalnya mungkin memang perjanjian dengan ayah saya bahwa ayah saya mengizinkan saya untuk terjun di dunia entertainment tuh kalau saya ditemani oleh nenek saya kemanapun. Syaratnya itu. Betul, yang mengurus kontrak-kontrak adalah om saya, adiknya mama, dan kemudian yang mama rasakan sakit bilang sama saya, bukakan pintu maaf mama untuk saya bilang, saya pengen hidup saya bahagia, saya pengen kalaupun ditakdirkan saya punya seseorang dalam kehidupan saya sebagai suami, alhamdulillah, kalaupun bukan itu takdir saya juga terima apapun keadaan yang terbaik buat saya. Terus mama bilang, udah, terus mama bilang apa? Iya. Nggak usah jadi pikiran, kita bilang gitu. Sekarang kita introspeksi diri.
Terus kita sekarang jangan terlalu ucapan ke orang, hati-hati gitu. Cara kita berbicara dengan orang gimana harus hati-hati gitu. Itu aja. Salah satu doa mama untuk Teh Desi adalah juga ingin segera dapat pasangan hidup. Itu kan takdir dari Allah ya, kita nggak bisa harus bukan nggak bisa begitu. Itu takdir dari Allah gitu ya. Tapi ada Gitu. keinginan Tapi itu. ya namanya juga manusia kan, pengen ngelihat anaknya seperti orang lain lah gitu. Tapi kalau memang itu belum takdirnya ya gimana gitu. Kalau- Doakan terus. Kalau emak gimana? Ya cuman doa, mudah-mudahan kalau ada jodohnya, mudah-mudahan sing jadikan buat imam di dunia juga di akhirat, cuman itu. Kalau dari adiknya ini kan beda 14 tahun ya Teh? Wah, 15. 15. Paling Ya, jauh. 15. Ada ini enggak apa rasa bangga gitu. Ini kakak saya ini waduh luar biasa gitu. Banyak sebelnya dia. Soalnya dimarahin mulu. Bangga sih pasti ya. Aku lahir, nama aku kan dari namanya Teteh. Film. Saskia. Saskia. Terus sekarang dia ditambah juga jadi wakil rakyat juga, pasti bangga juga karena kan dia kakak pertama juga. Ya sebel ya pasti ada sebel sih ya. Namanya juga sekali suka dimarahin ya sebel. Apa sih dimarahin apa kalau Anakku sampai ketawa. Nggak terfikir bahwa akan disediain selimut, akan disediain anduk, pokoknya nggak gitu anak saya sampai ketawa. Dulu saya tuh jadi dibawain, nih bising ke si simbut katanya gitu, siapa tahu nanti kamu nggak punya selimut di sana, bawalah ke sana. Saya bawa, kemudian saya nyampe lah di sana di hotel berbintang 5 itu. Dan saya pakai, karena saya nggak tahu kalau apa yang ada di tempat tidur itu adalah selimut. padahal tinggal ditarik gitu. Terus aja, padahal tinggal ditarik, dasar orang kampung ya. Terus kemudian besoknya si housekeepingnya yang pegawainya itu melipat begini Teh Indi. Jadi maksudnya ini simbut gitu kali mau ngasih tahu gitu kali ya. Kok karena tuh tempat tidur saya rapi. Setiap pagi saya rapiin sendiri. kamar hotel. Padahal itu kamar hotel kan ada yang ngerapiin gitu ya. Dasar orang kampung ya, tapi ya sudahlah. Abis gitu saya bilang gini, marahin, ini udah hari yang kedua nih Teh. Ari si tukang ini teh kenapa diginiin ya? Udah orang mah dirapi-rapiin. Saya gituin lagi. Besoknya digini selimut si selimut teh. Orang tidur nggak enak atau begini mengganjal gitu ya. Jadi mengganjal. Jadi saya lapiin lagi. Besoknya digituin lagi. Baru kemudian saya berpikir, maksudnya apa ya dia giniin? Besok saya begitu, dia begini lagi. Besok saya begini lagi gitu. Terus saya kemudian buka. Itu saya ketawa Itu teh sendiri, Masya Allah. selimut. Astagfirullahaladzim, ini selimut. Saya bilang. Masya Allah, Masya Allah. Kalau housekeepingnya sekarang tahu itu teh kamarnya Desi Wah, Ratnasari. kayaknya ya, ini saya dulu ya rada-rada on. Dan membanggakan buat saya adalah, membanggakan buat saya ketika saya menang. Ayah saya yang awalnya tidak mengizinkan saya untuk ikut di ajang pemilihan itu. Ya saya yang jemput saya ke Jakarta dan dia mengatakan bahwa papa bangga jangan lupa sekolah dan saya merasa bersyukur bahwa saya berhasil untuk menggenap